khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala aidan masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghaira asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asali musaffa wa lahum biha min kulli samarati wa maghfiratan min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hidayah Klaster Tofas Komplek Perumahan Permata Cimanggis yang sama-sama insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barakah ini, Allahumma barik lana fi bukurina, semoga Allah memberikan keberkahannya di pagi hari yang sangat dikhususkan oleh Allah untuk memberikan barokahnya kepada hamba-hambanya yang memanfaatkan waktu paginya untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana ummati fi bukurina. Ya Allah, berkati umatku di pagi harinya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberkahan yang besar di bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari hambanya yang kembali bisa berjumpa dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Ketika mungkin ada di antara keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita atau teman kita sudah tidak lagi bersama dengan kita di masjid kita ini, membersamai bulan Ramadan yang penuh berkah ini, karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya jangan sampai nikmat yang besar ini disia-siakan. Jangan sampai kemudian kita tidak memanfaatkan Syahrul Ramadan ini dengan menghadirkan amal-amal terbaik kita untuk mendapatkan segala kemuliaan dan kebaikan di bulan yang penuh barakah ini. Jamaah rahimakumullah, seharusnya memang kita selalu bergembira ketika memasuki bulan Ramadan, ketika Allah mentakdirkan kita untuk bisa kembali membersamai bulan Ramadan dalam setiap perjalanan
kita di tahun-tahun yang kita jalani. Kenapa? Karena memang Syahrul Ramadan ini adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman mendapatkan segala macam kebaikan dan kemuliaan. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya agama Islam di Jazirah Arab, bulan Ramadan tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat Quraisy, oleh masyarakat Arab. Waktu itu sudah berlaku ya penanggalan Komariah ya di kalangan masyarakat Arab ya yang kita kenal saat ini 12 bulan ya. Komariah itu sudah berlaku di masyarakat Jazirah Arab. Cuman bulan Ramadan itu tidak ada keistimewaannya di kalangan mereka. Cuma ada 4 bulan yang diistimewakan oleh mereka, yaitu bulan Rajab ya, bulan Zulqa'dah ya, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram yang kemudian kita kenal dengan ya, Arba'atul Hurum ya, 4 bulan yang disucikan. Jadi dari dulu memang 4 bulan itu sangat dihormati oleh masyarakat Quraisy ya, di mana di 4 bulan itu mereka dilarang mereka saling melarang untuk berperang ya, mereka menganjurkan berbagai macam kebaikan ya, dan mereka menghentikan segala kezaliman ya. Karena mereka meyakini di bulan itu siapa saja yang berbuat baik akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang berbuat keburukan maka azabnya pun ya dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Nah, bulan Ramadan pada saat itu belum menjadi perhatian mereka, tidak menjadi perhatian mereka, atau tidak dianggaplah oleh mereka begitu ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah dilahirkan, kemudian beliau diangkat menjadi Rasul, turun wahyu ya, turun Al-Quran yang menjadi simbolisasi dari pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul di bulan Ramadan ya. Nah, barulah bulan Ramadan itu yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa ya, karena diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut sebagai awal yang memberikan petunjuk kepada manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, inilah yang kemudian mulai saat itu bulan Ramadan menjadi lebih diperhatikan dibanding bulan-bulan yang haram tadi, khususnya oleh kalangan kaum muslimin ya. Kenapa? Karena justru di bulan ini keberkahan yang Allah berikan itu berlipat-lipat. Makanya Rasulullah menyatakan atakum syahrul Ramadan syahrun mubarakun ya. Jadi bulan Ramadan itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Kenapa disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena di bulan ini dilipat gandakan ya segala kebaikan, ziyadatul khair. Jadi dilipat gandakan segala kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan berupa ketaatan kepada Allah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, itu dilipat gandakan, bukan hanya 2 kali lipat, sampai 10 kali lipat, sampai 70 kali lipat bahkan. Masya Allah ya. Nah, inilah Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Nah, di antara kegembiraan lainnya adalah bahwa di bulan Ramadan ini juga
Allah tubtahu abwabul sama atau tubtahu abwabul jannah, membuka pintu-pintu surga untuk kita semua, untuk hamba-hambanya yang beriman. Para ulama menyatakan yang dimaksud dengan tubtahul albabus sama ini atau abwabul jannah ini adalah maksudnya Allah mendekatkan surga kepada orang-orang yang beriman. Allah menginginkan orang-orang yang beriman itu untuk mendapatkan surganya yang terbaik. Siapa yang tidak gembira ibadillah ketika Rasulullah menyatakan bahwa di bulan Ramadan ini kita didekatkan dengan surga yang memang menjadi kepengen kita untuk masuk ke dalamnya. Nah, inilah diantara kekhususan Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Jadi kita dekat dengan surga. Makanya hampir seluruh orang-orang yang beriman di awal-awal Ramadan itu semangatnya sama. Betul nggak? Ya, masjid penuh, ya. Hiruk pikuk mereka menyambut bulan Ramadan. Panggilannya umum, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada panggilannya itu umum. Untuk seluruh orang yang beriman, mau yang imannya kuat, yang imannya lemah, ya. Mau yang baru beriman atau yang udah lama beriman, ya. Panggilannya menyeluruh. Ya. Makanya semua yang tadinya nggak pernah datang ke masjid kan datang ke masjid. Walaupun paling bertahan berapa, seminggu ya, atau 10 hari. Ya. Nah, ini kenapa? Karena aura surga itu begitu kuat di bulan Ramadan itu, sehingga orang tuh pengen ya meningkatkan ibadahnya. Ya. Ada yang memang keinginan beribadah itu bertahan hanya seminggu, hanya 2 minggu. Ada yang sanggup bertahan sampai akhir Ramadan. Ya. Ini dinamikanya, ya, yang kita lihat selama ini. Nah, inilah tarikan surga yang membuat kita itu bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Nah, tema kita melanjutkan tentang surga dan para penghuninya. Nah, jamaah rahimakumullah, di kajian pertama kita sudah membahas bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang akan dialami oleh para penghuni surga. Mereka mendapatkan service excellent, VIP, ya. Allah menservis para penghuni surga itu dengan servis yang sangat luar biasa. Ya, seperti kalau di dunia ini servis yang kita ya dapatkan di hotel bintang 5 lah kira-kira gitu, ya, atau di restoran bintang 5, dilayani oleh pelayan-pelayan yang sangat muda, yang selamanya muda, yang cekatan, yang sangat cepat, ya, di dalam menyajikan apapun yang kita inginkan dan seterusnya dan seterusnya. Kita sudah bahas kemarin, ya, begitu luar biasa, ya. Jadi kita nanti, ya, kalau masuk surga itu di masing-masing rumah kita itu Allah menyediakan pelayan-pelayan yang siap menservis kita setiap saatnya tanpa merasa lelah. Apapun yang kita inginkan akan diberikan. Dalam sekejap mata, dalam secepat kilat, ya. Kalau di restoran kalau kita pesan kan nunggu beberapa waktu lah, ya, 10 menit, 15 menit. Kalau masakannya agak rumit, ya mungkin setengah jam gitu, ya, baru kita bisa menikmati. Tapi kalau di surga, ketika kita pesan saat ini, maka dengan sekejap mata pelayan itu sudah menghidangkan apapun yang kita minta, hidangan apapun yang kita minta. Lalu kenikmatan apa lagi yang akan dirasakan oleh para penghuni surga itu? Gambaran apa lagi yang Allah berikan di dalam Al-Quran tentang surga itu? Saya akan tambahkan satu ayat
yang ada di dalam surah Muhammad surah ke-47 ayat ke-15, ya. Allah menyatakan di dalam surah Muhammad ayat ke-15 ini, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan, ilustrasi. Ya, ini ilustrasi itu mirip-mirip lah ya. Jadi bukan sesungguhnya. Yang sesungguhnya lebih hebat lagi, ya, lebih luar biasa lagi. Ya, perumpamaan atau ilustrasi surga allati wa'idal muttaqun, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha, di dalamnya, anharun min ma'in ghairu asin, ada sungai-sungai, ya, yang airnya jernih dan rasanya nikmat, seger, enggak payau. Tahu air payau? Ya, agak-agak asin gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka gitu, wah ada air nih bening tapi enggak tahu rasanya. Ini airnya jernih, rasanya segar, tidak payau. Mungkin pernah kita camping ya, hiking ke gunung ya, pernah lihat merasakan lah, ada sungai yang airnya jernih yang bisa kemudian kita minum langsung, airnya yang menyegarkan, masih nyambung ya. Ada ilustrasinya di dunia. Oh ya, kayak gitu tuh, bener. Oh enak banget kalau kita minum, seger banget kan gitu ya. Masih masuk akal ya. Tapi mari kita lanjutkan. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan di sana juga, di dalam surga itu juga ada sungai-sungai susu, ya, yang tidak pernah berubah warna dan rasanya. Sungai susu, jamaah rahimakumullah. Bisa dibayangin nggak? Berapa sapi yang Allah siapkan untuk mengaliri sungai susu itu? Ini kalau kita ini ya, berapa sapi itu ya? Walaupun Allah tidak perlu untuk membuat susu itu pakai bantuan sapi, Allah bisa menciptakannya langsung. Kalau di dunia kita kalau minum susu memang lewat ya perantaraan itu ya, sapi, kemudian apalagi kambing ya. Nah, nanti ada sungai susu yang tidak lengket ya, tidak berubah warna, tidak berubah rasanya. Kalau susu yang ada di dunia ini kan kita endapkan aja ya, biarkan 1 hari 1 malam aja, berubah enggak? Berubah rasanya, basi dia ya. Nah, dan di surga enggak. Jadi ada sungai susu yang enggak pernah basi, yang enggak pernah berubah warnanya ya. Wanharum min khamrin lajatin lisyaribin. Nah, di dalam surga juga ada sungai khamar yang rasanya sangat lezat tapi enggak memabukkan. Coba ya. Jadi bukan botol khamar lagi, bukan gentong khamar lagi, tapi sungai khamar. Jadi kita bisa berenang sambil minum khamar. Ya. Nah, ini mungkin di antara hikmah kenapa khamar dilarang. Nanti di sana ya Allah kasih ya khamar yang kualitasnya sangat luar biasa, yang tidak memabukkan, rasanya sangat lezat ya. Wa anharum min asalin musaffa. Dan juga ada sungai madu. Sungai madu yang enggak lengket ya, yang manis rasanya.
yang lezat rasanya, ya. Jadi kalau di sini kan madu lengket ya, tapi nanti di surga ada sungai madu yang tidak lengket, ya. Ini gambaran surga yang udah nggak masuk akal nih, ya. Ada sungai susu, sungai hamar, sungai madu. Allahu Akbar, ya. Tidak cukup itu saja, Allah menambahkan walahum fiha min kulli samaratin. Allah juga menyediakan untuk kita berbagai macam jenis buah-buahan. Ya, Masya Allah, pepohonan-pepohonan yang rindang, ya, bahkan disebutkan dalam tafsir itu. Jadi pohon-pohon di surga itu didekatkan kepada kita, Pak. Jadi kita bisa langsung metik buahnya. Ya, kalau di sini kan mau mangga susah juga ya, harus naik, ya. Mau duren, nah di surga itu didekatkan. Jadi daunnya itu, tangkainya itu menjulur ke bawah, tidak ke atas. Jadi kita bisa metik langsung, bisa menikmati langsung. Allahu Akbar, ya. Buah-buahan yang ada di dunia ini ada semuanya di akhirat. Yang nggak ada di dunia pun nanti ada di akhirat. Ya, itu memang susah kadang-kadang bagi orang-orang yang nggak yakin, dianggap dongeng nih, ya, negeri dongeng ini mah, ya. Kemarin kita singgung kan ada orang-orang yang kayak gitu, ya. Ya. Allahu Akbar. Dan kemudian Allah menyatakan bahwa mereka yang masuk surga itu adalah wa maghfiratum min rabbihim, ya. Dan mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam beberapa ayat disebutkan bahwa selalu terkait dengan surga ini, ya, itu dikaitkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sejatinya orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang pastinya sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau kita ngandelin amal kita, susah untuk masuk surga, ya. Maka kenapa kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak istighfar, aksarul istighfar, ya. Karena kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah, itu pasti udah kita masuk surga deh, ya. Nggak perlu lagi bicara dengan amal kita, ya. Nah makanya kan ada cerita, ya. Ini di zaman sebelum Nabi cerita kepada para sahabatnya. Jadi ada orang soleh dulu, dia hidup sekitar 500 tahunan usianya. Lalu dia mengabdi kepada Allah, dia beribadah sepanjang hidupnya, ya. Lalu kemudian dia ditakdirkan masuk surga oleh Allah. Masuklah kamu ke dalam surga atas rahmatku. Lalu orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, saya telah mengabdikan diri sepanjang hidup saya, ratusan tahun, ya. Saya telah beribadah kepadamu sekian lama. Apakah tidak layak saya masuk ke dalam surga dengan amal-amal saya itu? Tidak dengan rahmatmu, atau bukan karena rahmatmu lah, kira-kira begitu, ya. Kemudian akhirnya ditimbanglah amal orang ini yang sekian ratus tahun itu telah dilakukannya, ya, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya selama itu juga, selama kehidupannya. Ditimbang antara nikmat Allah dengan
ibadah yang dilakukannya. Ternyata ibadah yang dilakukannya itu baru bisa menutup satu nikmat Allah, yaitu nikmat penglihatan. Yang lainnya belum terbayar. Jadi kalau kita ngandelin amal ya untuk mendapatkan rahmat dari Allah berupa surganya di akhirat nanti, sulit, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah makanya kita harus berupaya sedapat mungkin untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena orang yang mendapatkan ampunan Allah pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu juga dengan amal-amal kita, nggak mungkin kita dapat ampunan Allah kalau kita nggak beramal ya. Nah teman-teman sekalian, inilah tambahan gambaran surga nanti yang akan kita rasakan di akhirat. Nah siapa yang berkenan mendapatkannya ya, kemarin kita singgung ada 5, baru kita bahas 1 ya. Nah kita lanjutkan ya. Jadi yang akan mendapatkan surga itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau orang mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, pasti Allah akan mencintainya. Jadi sebenarnya yang saya maksudkan itu adalah bahwa orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang selalu mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita harus fokus ke perbuatan yang dicintai Allah tersebut. Nah yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu as-shalah ala waqtiha. Amal yang dicintai oleh Allah diantaranya yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang pertama itu adalah sholat pada waktunya. Ketika kita membaca atau mendengar terkait dengan penjelasan ini, maka yang harus kita pahami adalah maksudnya adalah sholat fardu. Sholat fardu kita seyogyanya kita lakukan di awal waktu dan bagi laki-laki dengan berjamaah. Nah ini amal yang sangat dicintai oleh Allah, yang kalau kita melakukannya pasti Allah akan mencintai kita. Nah di bulan Ramadan ini itu semangat kita untuk datang ke masjid kan sangat luar biasa nih besarnya. Manfaatkan ini, jadikan starting point untuk kita kalau bisa selama sebulan ini ya diupayakan untuk sholat di awal waktu berjamaah di masjid ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ya. Kalau sebulan ini bisa kita lakukan, insya Allah jadi habit ya. Karena memang sudah ada penelitian, kalau satu perbuatan baik itu diulang-ulang terus setiap harinya selama 1 bulan ya, 22 hari minimal, insya Allah akan jadi habit. Jadi kalau kita terus menerus tanpa jeda ya, setiap hari sholat fardu di awal waktu dengan berjamaah, kalau sudah lewat 1 bulan, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Kalau kita enggak melaksanakan sholat di awal waktu ya dengan berjamaah, itu akan terasa ada sesuatu yang hilang dari diri kita yang berharga. Nah makanya di kalangan sahabat itu justru masjid itu penuh didatangi oleh jamaah
itu dalam sholat fardu, bukan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih mereka lebih banyak di rumah saat itu. Ini kita terbalik nih skala fikih prioritasnya, fikih aulawiyatnya, ya. Jadi Imam Yusuf Qaradawi itu ada Dr. Yusuf Qaradawi menulis buku tentang fikul aulawiyat, fikih prioritas. Itu kita sekarang ini salah menempatkan prioritas. Harusnya yang wajib didahulukan dari yang sunnah, yang wajib diutamakan dari yang sunnah. Sekarang terbalik, yang sunnah jadi orang berbondong-bondong datang ke masjid di bulan Ramadan untuk sholat apa? Tarawih, bukan sholat fardu. Padahal sholat tarawih sholat sunnah yang bisa dikerjakan di rumah. Yang dianjurkan, yang sunnah muakkadah, bahkan ada sebagian ulama menyatakan wajib, adalah sholat fardu di masjid berjamaah. Nah, kalau kita bisa aja bertahan nih selama sebulan, apalagi kalau terus kita pertahankan sampai 40 hari. Rasulullah menyatakan siapa yang melaksanakan sholat fardu di awal waktu bersama imam tanpa tertinggal takbiratul ihram imam selama 40 hari, ya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, enggak ketinggalan takbiratul ihram sekalipun. Kalau ketinggalan diulang, ya, harus diulang 40 hari berturut-turut. Allah akan kasih 2 kepada orang itu. 2 pembebasan. Yang pertama, dia akan dibebaskan dari kemunafikan. Itu artinya kalau orang 40 hari berturut-turut sholat berjamaah bersama imam tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka dipastikan dia benar-benar orang yang beriman, yang sejati imannya, karena tidak lagi ada kemunafikan di dalam dirinya. Allah sudah bebaskan. Yang kedua, Allah akan bebaskan dia dari azab api neraka. Kalau dibebaskan dari neraka, kira-kira masuk surga enggak? Masuk. Nah, jadi itu. Jadi sholat jamaah nih yang bisa, ya, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan rahmat Allah berupa surga. Karena orang yang melaksanakan sholat fardu berjamaah di awal waktu itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa? Siap? Sholat fardu berjamaah 5 kali sehari insya Allah harus siap, ya. Ya, untuk masuk surga harus berjuang memang, ya. Ya enggak? 40 hari, bukan 40 kali sholat, bukan 40 hari, 40 hari, ya. Kalau 40 kali sholat berarti 8 hari, ya. Ini 40 hari, ya. Ini yang pertama, sholat fardu, ya. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah ditanya ayu a'malu ahabbu ilallah ya Rasulullah, maka jawaban beliau yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, ya. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, ini maka amaliyah, perbuatan menghormati orang tua, memuliakan orang tua, itu adalah perbuatan yang akan bisa mengantarkan kita kepada surga. Maka betul kalau ada para ulama menyatakan, guru-guru kita menyatakan bahwa orang tua itu adalah pintu surga buat kita. Nah, maka yang masih punya orang tua ini, ayo, ya, silahkan, ya, muliakan orang tuanya, ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya suka pakai uang saya tanpa bilang ke saya,
nggak ngomong-ngomong, dia main ambil, main pakai aja. Sering ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan terhadapnya? Kemudian Rasulullah menyatakan, ya sahabi, wahai sahabatku, pahamilah bahwa dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Maka kalau orang tuamu ingin menggunakan hartamu, dia tidak perlu izin kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu ingin menggunakan harta kedua orang tuamu, kamu harus izin kepada mereka, karena harta orang tuamu bukan harta kamu. Allahu Akbar. Halo? Sekarang gimana yang terjadi, Pak? Jadi kalau ada orang tua tinggal di rumah kita dibilang numpang. Ada seorang jamaah mengeluhkan masalahnya kepada Imam Al-Asy'ari. Wahai Syekh, saya sedang ada masalah. Istri saya dengan ibu saya sering ribut di rumah. Ibu saya menumpang di rumah saya, sering ribut sama istri saya. Belum lagi dia mau melanjutkan, beliau memotong. Coba kamu ulangi pertanyaanmu. Wahai Syekh, ibu saya menumpang di rumah saya, sering dengan istri saya. Ulangi lagi pertanyaan kamu. Sampai berulang kali. Ya Syekh, tolong biarkan saya menyelesaikan pertanyaan dulu. Saya ingin fatwa dan keputusan darimu. Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan kamu salah. Makanya saya potong. Kamu salah pertanyaannya. Yang numpang itu bukan ibumu, tapi kamu dan istrimu. Walaupun sejatinya rumah itu dibangun oleh kamu, tapi rumah itu sejatinya adalah milik kedua orang tuamu, milik ibumu, bukan milik kamu. Kemudian laki-laki itu menjawab, siap Syekh, kalau begitu saya sekarang tahu apa yang harus saya lakukan terhadap istri saya, terhadap keluarga saya. Banyak nggak begini Pak? Banyak nggak? Terjadi nggak? Ketika orang tua sudah tua dianggap numpang ke kita. Kenapa kok sampai segitunya? Kita ini nggak ada Pak, Bu, kalau tanpa jasa kedua orang tua kita. Kita jadi direktur, kita jadi menteri, kita jadi presiden. Kalau nggak dilahirkan dari perut ibu kita, kalau tidak ada jasa ayah kita, bisa nggak? Nggak bisa, nggak pernah akan ada kita di dunia ini tanpa jasa dan kebaikan mereka. Betul? Maka apapun yang kita lakukan dan kita miliki, sepantasnya lah itu adalah milik juga orang tua kita. Nah ini ya, jadi konsep kita berbakti kepada orang tua kita itu harus kita rubah sekarang ini, jamaah rahimakumullah. Ya. Jangan sampai kepentingan-kepentingan yang lain mengalahkan ya keharusan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu kita. Nah makanya di Arab ini sangat dijunjung orang tua Pak. Sampai ke pengadilan orang rebutan ngasuh orang tuanya. Kalau sekarang anak ke pengadilan nuntut orang tuanya di Indonesia, ya kan? Ya enggak? Menjarain orang tuanya. Di Arab mereka nuntut ke pengadilan ya untuk menjadi pengasuh orang tuanya. Jadi ada anak nih yang rupanya
enggak klop nih, enggak bisa menyepakati nih ibunya yang ngurus ya. Mungkin saling berebut lah gitu. Saya aja yang ngurus, yang satu saya aja yang ngurus gitu ya. Kan sebenarnya bisa dibagi-bagi itu ya. Udah deh, satu hari di sini, satu hari kan bisa begitu ya kalau di kita mungkin ya. Nah ini enggak, akhirnya dibawa ke pengadilan tuh. Ya. Dibawa ke pengadilan ya. Mereka memberikan data-data dan kesiapan mereka untuk mengurus ibunya ya. Lalu diputuskanlah oleh pengadilan ya, salah satu di antara mereka yang menjadi yang mendapatkan hak asuh dari ibunya itu. Nah, ketika itu sudah diputuskan ya, salah satu di antara mereka sudah diputuskan, yang lain itu nangis, Pak. Nangis ya, memeluk ibunya, minta maaf dan seterusnya. Allahu Akbar ya. Nah ini ya, makanya ayo ini mulai mumpung ya kita punya waktu, kalau masih ada orang tua kita, ayo ya kita perbaiki konsep berbakti kita kepada. Dulu ada sahabat namanya, siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Beliau tinggal di Yaman, nggak ketemu dengan Rasulullah. Ya. Jadi sebenarnya beliau sejaman dengan Rasulullah, tapi nggak bertemu dengan Rasulullah karena tinggal dia di Yaman. Beliau masuk Islam karena dakwah para sahabat yang datang ke Yaman. Tapi lucunya, suatu saat Rasulullah ketika sedang bersama dengan para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang lainnya, Rasulullah cerita tentang Uwais Al-Qarni ini. Beliau menyatakan bahwa Allah malu kalau enggak mengabulkan doanya. Jadi kalau dia minta selalu pasti dikabulkan oleh Allah, karena Allah malu kalau enggak ngabulin. Makanya wahai Umar, jadi Rasulullah berpesan khusus kepada Umar. Ternyata memang Allah takdirkan Umar yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni ya. Kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta supaya didoain, karena doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Allahu Akbar ya. Nah jadi Abu Bakar nungguin ya Uwais ini datang ke Mekah pergi haji, nggak ketemu juga, rupanya sampai meninggal Uwais belum datang ke Mekah juga. Nah baru pas masa Umar bin Khattab beliau pergi haji ya dengan rombongan, bersama rombongan dari Yaman ya. Nah ketika tahu ciri-cirinya dan setelahnya disebutkan oleh Nabi cocok ya, ditanyakanlah ya tentang beliau ini ya, sampai sedemikian rupa itu apa sebenarnya amalnya ya. Jadi cerita ya, nggak ada yang istimewa, mungkin ibadah Anda lebih baik dari saya ya. Kamu sehari-hari ngapain? Ngurus orang tua, ngurus ibu. Nah ternyata disitulah beliau punya ibu, ayahnya sudah meninggal. Nah rupanya beliau ini lebih memprioritaskan ibunya bahkan dari dirinya, istrinya dan anaknya. Kepentingan ibunya lebih didahulukan. Apa yang tidak pernah kita lakukan terhadap ibu kita, dia lakukan, termasuk membersihkan kotorannya, memandikannya ya, dan lain sebagainya. Menunggui ibunya ketika sedang berbaring sakit ya, sampai enggak tidur karena khawatir kalau ibunya bangun dia tertidur ya, dia tidak bisa menyuapi ibunya. Masya Allah ya. Kalau di dunia saja doanya sudah dikabul sama Allah, Allah malu tidak mengabulkan doanya, kira-kira di akhirat masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Nah ini jadi
berbakti kepada orang tua itu bagian daripada amal yang sangat dicintai oleh Allah, maka orang-orang yang melakukan hal tersebut akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ketika ditanya apa amal yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah. Jadi sahabat itu memang simpel. Jadi ketika tahu bahwa surga itu milik orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka mereka buru-buru bertanya apa amal yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjihad di jalan Allah ini bagian dari amal yang dicintai oleh Allah, dan pelaku-pelakunya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad di dalam Al-Qur'an atau dalam konteks penjelasan Rasulullah kepada para sahabat saat itu cuma satu, Pak. Maknanya cuma satu saat itu ya, yaitu al-qital, berperang di jalan Allah. Ya. Karena orang yang berperang di jalan Allah itu mempertaruhkan jiwanya, iya nggak? Mempertaruhkan jiwanya. Jadi kalau orang berangkat perang, kemungkinan, apalagi dulu kan perangnya pakai pedang gitu, berhadapan kan, 1 lawan 1 begitu ya. Itu kemungkinan terbunuhnya lebih besar nggak? Lebih besar nggak? Lebih besar. Jadi kalau orang pergi perang udah taken kontrak, meninggal lah, mati gitu ya. Makanya mereka kan ya udah, kalau perang itu semuanya rata-rata untuk orang yang beriman. Kecuali orang munafik itu pada banyak yang banyak yang ngasih alasan untuk nggak ikut perang ya. Tapi kalau yang beriman ketika dipanggil untuk membela agama Allah, untuk berperang, mereka ya meniatkan untuk syahid. Memang ketika berangkat doanya ya Allah, ya mintanya syahid. Ya pantas kalau kemudian mereka dicintai oleh Allah karena mereka telah mengorbankan jiwanya untuk agama ini, untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kita dalam tidak konteks berperang nih, ya. Mana jihad itu bisa kita implementasikan seperti apa? Maka dalam kaitan ini Rasulullah SAW kemudian juga menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang inheran, yang semakna dengan jihad fisabilillah, yang fadilahnya sama dengan jihad fisabilillah. Misalnya apa? Menuntut ilmu. Man kharaja ila talabul ilmu fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang berangkat berjalan dari rumahnya untuk menuntut ilmu, berarti dia sedang berada dalam fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Allahu Akbar. Berarti kehadiran antum di majelis ilmu ini adalah bagian dari jihad, dan jihad itu sangat dicintai oleh Allah, dan orang yang melakukannya pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, siapa yang meringankan langkahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah ringankan langkahnya untuk menuju surganya. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, ya. Cuman itu memang berat, perlu perjuangan ya. Untuk bisa iktikaf, berdiam diri menuntut ilmu kan perlu perjuangan ya enggak? Perlu mujahadah. Ya, buktinya ya hampir di semua masjid kasusnya yang
berlanjut untuk tafakuh ilm setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib. Kalau ada pengajian maghrib, ya, itu lebih sedikit atau lebih banyak dari yang sholat jamaahnya? Sholat jamaahnya 50 orang, tapi ketika masuk ke pengajiannya tinggal berapa orang? Lebih banyak atau lebih sedikit? Perlu perjuangan. Makanya antum adalah orang-orang yang dipilih nih sama Allah. Allahu Akbar. Amin. Ya. Fa insyaallah surga sudah dekat dengan antum. Ya. Allahu Akbar. Ya. Terus apa lagi nih yang semakna dengan jihad? At-tujar kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Sama dengan mujahid yang berjuang di jalan Allah. Jadi antum keluar dari rumah mencari nafkah, kerja, dagang dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari jihad. Maka nanti ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh apapun, oleh perbuatan apapun, kecuali oleh berlelah-lelah di dalam bekerja. Ya, jadi orang yang berlelah-lelah di dalam kerjanya seharian untuk mencari nafkah di keluarganya, maka di malam harinya Allah mengampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Enak gak Islam, Pak? Enak gak? Enak gak? Agama mana yang ngasih jaminan kayak gitu? Kerja dibilang bisa menghapus dosa, mendapatkan ampunan dari Allah. Kurang apa Islam? Makanya nanti di akhirat orang pada nyesel, Pak. Orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang munafik itu pada nyesel. Mereka pada mau masuk Islam, jadi orang Islam beneran nanti. Ya Allah, tolonglah kembaliin saya ke dunia, saya akan menjadi muslim yang baik deh. Saya akan masuk Islam. Saya ingin menjadi orang yang benar-benar beriman kepadamu ya Allah. Kerjanya diampuni dosanya oleh Allah. Ya, tapi niatnya harus benar. Jadi ketika keluar rumah, niatnya harus karena Allah, bekerja, berdagang karena Allah dalam rangka mencari nafkah yang halal thayyiban. Tapi kalau sampai kantor ya nilep uang yang bukan haknya, ya jadi pejabat, dikasih kesempatan jadi pejabat, korupsi misalnya, itu batal udah, ya udah rusak, nilai jihadnya udah rusak, ya. Nah ini kan sekarang miris kita ya, para pejabat kok sekarang ini pastabikul korupsi ya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah kira-kira itu ya teman-teman sekalian. Enak kan? Jadi kerja aja bisa membawa kita kepada surga ya. Jadi kalau kita kerja, apapun nih kerjanya, Allah nggak beda-bedain ya, mau di kantor, mau dagang, jadi tukang sapu, jadi tukang kebersihan sampah. Kalau dia ikhlas karena Allah, ya Allah tidak melihat ya item pekerjaannya, tidak. Ya, ketika dia berlelah-lelah melakukan itu untuk mencari nafkah keluarganya, maka mereka akan dicintai oleh Allah dan mereka akan masuk surganya Allah. Sehingga Rasulullah pernah suatu saat selesai sholat subuh, dia biasanya Rasulullah itu kalau sholat subuh jamaah rahimakumullah, jadi mihrab Rasulullah itu agak ke ini kanan apa kiri ke sana? Kiri ya, kalau dari sana kiri ya, kalau sana kanan. Itu agak kiri Pak, mihrabnya dulu. Kalau beliau jadi imam, karena selesai imam dia kalau nggak berbalik seperti ini ke jamaah, beliau berputar ke arah kanan. Jadi makanya para sahabat itu kalau sholat berlomba-lomba untuk mengambil sisi bagian
Supaya apa? Supaya mereka melihat wajah Rasulullah ketika berbalik. Ya. Itu kebiasaan Rasulullah. Nah, ketika kemudian Rasulullah berbalik, dilihatlah. Ya. Rasulullah hafalkan semuanya. Ada satu sahabat yang tidak terlihat. Kemana si Fulan? Oh, beliau tadi sholat bersama kita, tapi sudah keluar untuk bergegas. Biasanya dia pergi ke ladang ya Rasulullah pagi-pagi ini. Ya, kemudian setelah sholat syuruk, Rasulullah bergegas menuju ke tempat ladangnya sahabat itu. Benar dia lagi nyangkul, ya lagi kerja di ladang. Rasulullah mendatanginya bersama beberapa sahabat. Ya. Lalu beliau dekati sahabat ini, dipegang kedua tangannya, dicium oleh beliau. Lalu diperlihatkan kepada para sahabatnya, inilah dua tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita berlelah-lelah bekerja, ya, untuk mencari nafkah, ya, keluarga yang halal, yang baik, dengan niat yang lurus, ikhlas karena Allah, ya, insya Allah, ya, diri kita akan dilindungi oleh Allah dari jilatan api neraka. Kalau Allah menjaga kita dari api neraka, itu pastinya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kira-kira demikian teman-teman. Jadi cukup 3 dulu. Nanti insya Allah sisanya kita akan bahas. Itu baru satu tema ya. Orang yang dicintai oleh Allah yang masuk surga. Nanti tentu ada lagi orang yang bagaimana dan seterusnya ya. Nah, yang dicintai oleh Allah ini ada 5 kriterianya. Ya, baru kita bahas di 3. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Silakan. Suruh udah ya, masuk ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Suruh jam berapa sih? Jam 6 ya? 5.57. Ya, kan minimal sekitar paling cepat kata ulama 5 menit setelah syuruk. Ya, ada yang mencatatkan 10, ada yang mencatatkan 15 menit ya. Tapi minimal 5 menit setelah syuruk baru kita sholat. Ya, kalau tidak ada saya pikir cukup dulu ya kajian kita terkait dengan surga dan para penghuninya. Mudah-mudahan setidak-tidaknya kita bisa mengamalkan 3 hal ini ya, 3 amal ini agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sholat di awal waktu dengan berjamaah, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk meraih kemuliaan bulan Ramadan seluruhnya dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada botol. Biasanya.